Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, pagi hari ini kita bisa bertemu lagi untuk kita belajar di muatan pelajaran matematika. Melanjutkan pembelajaran kita di tema 1, subtema 3 dan subtema 4. Hari ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian. Apa itu perkalian dan pembagian? Dan apa gunanya? Jelas berguna sekali ya. Perkalian dan pembagian nanti ketika kalian sudah besar akan sangat berguna dalam kehidupan kalian. Makanya kita penting untuk mempelajari perkalian dan pembagian. Oke, pagi hari ini kita mulai dulu ya dengan perkalian. Oke, teman-teman, ada yang tahu perkalian itu apa? Perkalian kalau kita bisa definisikan dengan sederhana adalah penjumlahan berulang-ulang dengan bilangan yang sama. Inilah yang kemudian disebut dengan perkalian. Jadi kalau teman-teman menjumlahkan berkali-kali dengan angka yang sama, maka itu namanya perkalian. Contohnya misalnya 2 kali 3 ini sama dengan 3 ditambah 3, maka akan kita dapati hasilnya 6. Jadi 3-nya ini dijumlah 2 kali. Kalau 2 kali 3 maka 3 ditambah 3 hasilnya 6. Ini penjumlahan berulang. Kemudian kalau kebalikannya, yaitu 3 kali 2, kalau teman-teman mengalikan 3 kali 2 itu sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Ingat, kalau perkalian ya, 2 kali 3 itu artinya 3-nya ditambah 2 kali. Sedangkan kalau yang bawah 3 kali 2 maka 2-nya yang 3 kali. Ini ya, walaupun hasilnya sama, tapi itu nanti sebagai dasar perkalian ya. Kalau kalian mendapatkan soal perkalian misalnya 2 kali 3 maka jawabannya adalah 3 tambah 3. Misalnya 2 kali 5 maka 5 ditambah 5. Kalau angka lain misalnya 3 kali 7 maka 7 ditambah 7 ditambah 7 gitu ya. Jadi diingat-ingat konsepnya, konsep perkaliannya. Perkaliannya seperti itu ya. Yang belakang dijumlah sebanyak yang angka yang di depan. 2 kali 3 maka ada 3 ditambah 3 2 kali ya. Tapi ternyata hasil yang didapatkan sama. 2 kali 3 itu sama dengan 3 kali 2. Ya, betul sekali. Oke, sudah paham ya? Nah, sekarang kita melanjutkan. Sekarang untuk menyelesaikan perkalian bilangan yang besar, maka kita bisa menghitung. Misalnya ini ya, 2 kali 210. Kalau kita ingat perkalian tadi, sifat perkalian, maka 210 ditambah 210 ya kan? Ya, masih ingat ya. Juga nanti ada sifat pertukaran. 2 kali 10 ini sama dengan 210 kali 2. Angka 210 kalau kita uraikan maka ada 200-an, 1 puluhan dan 0 satuan, atau kita bisa tulis 200 ditambah 10 ditambah 0. Kalau kita kalikan masing-masing bilangan dengan angka 2, misalnya 2 kali 200, maka 200 tambah 200 jadi 400. 2 kali 10, 10 tambah 10 20. 2 kali 0, 0 ditambah 0 0 ya. Jadi kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 400 ditambah 20 tambah 0, maka hasilnya 420. Paham ya? Oke, itu untuk perkalian. Atau dengan cara yang lain, misalnya seperti ini, namanya cara bersusun. 210, ingat 210 kali 2 kita kalikan. Pertama 0 kali 2, 0 kali 2 itu 0 tambah 0, hasilnya 0. Oke, berikutnya ditulis di bawahnya 0 ya. Kemudian 1 kali 2 hasilnya 2 ya. 1 kali 2 hasilnya 2, ditulis 2 di depannya.
Kemudian terakhir 2 kali 2 hasilnya 4. Maka hasilnya sama ya dengan yang tadi, yaitu 420. Sekarang kita akan belajar tentang pembagian. Pembagian ini adalah kebalikan dari perkalian. Kalau perkalian ini adalah tadi kita belajar penjumlahan yang berulang, maka kalau pembagian ini adalah pengurangan yang berulang. Contohnya misalnya ini ya, ada 2 biji kacang, ada 10 dibagi 2. 10 dibagi 2. Misalnya yang pertama itu adalah 10 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2. Kita buktikan ya. Misalnya seperti ini. 10 dibagi 2, maka pindahkan 2 biji kacang di 2 tempat. 10 dikurangi 2 8. Kemudian dikurangi lagi. 8 tadi dikurangi 2 lagi. Ya, diletakkan di 2 tempat lagi. Maka hasilnya tinggal di dalam toplesnya tinggal 6. Kemudian dari 6 biji kacang tadi dikurangi lagi, maka akan tinggal ya 4. 6 kemudian 4, kemudian dikurangi 2 lagi tinggal 2, kemudian dibagi atau dikurangi lagi habis. Jadi pembagian ini adalah pengurangan yang berulang-ulang. Jadi tadi dari toples sampai habis ya, sampai habis. Maka 10 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 5 kali, maka hasilnya 0. Jadi pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa disebut dengan pembagian. Proses pengurangan di atas tadi ini kalau kita tulis maka sama dengan 10 dibagi 2. Hasilnya 2-nya ada 5 kali. Ya betul sekali. Misalnya kita coba yang lebih besar lagi ya. Kita bisa menggunakan cara seperti ini, bersusun, atau kita biasanya menyebutnya dengan porogapit. Misalnya angka yang kita bagi adalah 52, kita bagi dengan angka 2. Nah, kita buat tulis seperti ini ya. Ini 52, puluhannya ada 5, satuannya ada 2 ya. 52, 50-an dan 2 satuan. Kita buat seperti ini ya, seperti yang di bawah. Itu namanya porogapit. Ya, 50-an dibagi 2, maka ditulis di atasnya 2. Kemudian 5 dikurangi 4, maka sisanya tinggal 1. Nah, sisa 1 puluhan. Setelah ada 1 puluhan, kita turunkan satuannya jadi 12 ya. Kemudian 12 kita bagi 2 lagi. 10 tadi ya, tinggal 10 dibagi 2, 10 puluhan dan 2 satuan menjadi 12. Nah, kita bagi yang 12 tadi dibagi dengan 2, maka akan kita dapat satuan 6. Kemudian 12 dikurangi 12, maka habis, tinggal 0 ya. Maka habislah pembagiannya, maka kita dapati hasilnya 52 dibagi 2 sama dengan 26. Ya betul sekali, itu adalah pembagian, atau kita bisa menyebutnya dengan pembagian bersusun atau dengan porogapit. Itu ya pembelajaran pada hari ini tentang perkalian, bahwa perkalian itu adalah penjumlahan bersusun, sedangkan pembagian adalah kebalikan dari perkalian, yaitu pengurangan pengulangan yang berulang. Maaf, tadi perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Kalau pembagian adalah pengurangan yang berulang. Insya Allah kita akan melanjutkan tentang perkalian dan pembagian di pertemuan yang lain. Namun saat ini saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.